Pemirsa, sudah berapa lama tersangka penyalahgunaan kris di kotak amal masjid dilakukan? Dan benarkah motif ekonomi di balik kejahatan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam Pak Truno Yudo. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Pak Yudo, dalam menjalankan aksinya, apakah tersangka Muhammad Iman Bahlil Lubis hanya bertindak sendiri, Pak? Ya, baik Mbak Sylvia, terkait kasus adanya kris yang dikamuflasekan seolah-olah adalah sebagai suatu bagian daripada kotak amal ya, menggunakan digital. Ini baru kali ini dan kemudian penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mendalami. Saat ini masih satu betul atas inisial MIML. Begitu Mbak Sylvia. Oke. Pak, apa pengakuan tersangka soal motif dirinya melakukan hal tersebut? Ya, yang pertama ini motif tentu penyidikan masih berkesinambungan berjalan terus ya. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana dengan modus yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini mendapatkan kris atau kode barcode kreatnya ini didapat dari salah satu aplikasi yang namanya adalah Utap. Dan kemudian juga pulsa bayar yang didaftarkan, diregistrasikan melalui aplikasi tersebut dengan 3 rekening atas nama pribadinya. Nah, kemudian setelah keluar, dibuatkan stiker yang kemudian dikamuflasekan, digantikan yang kris-kris yang ada di tempat-tempat ibadah maupun fasilitas umum. Jadi 38 titik Mbak Sylvia, ini tidak hanya di tempat ibadah, tapi 80% ke atas adalah tempat ibadah. Kemudian sisanya ada fasilitas umum seperti perbankan, kemudian ada SPBU, dan ada mall. Nah, tentunya ini menjadi bagian dari proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Oke, kalau pengakuan tersangka soal dirinya kan sudah melakukan aksi itu sejak April 2022 ya Pak pengakuannya. Sudah berapa sebetulnya dana yang terkumpul dari kejahatannya itu? Masih proses pendalaman Mbak Sylvia ya. Kami perlu jelaskan sejak Maret pada tahun ini ya itu didapatkan modus untuk krisnya dibuatkan. Kemudian sejak kapan ini di 38 titik yang ditempel atau disebarkan ini dimulai dari 1 April 2023 sampai dengan terakhir pada tanggal 9 April 2023, kemudian juga tertangkap pada layar CCTV yang berada pada saat itu di Masjid Nurul Iman Blok M, yang kemudian melandasi informasi itu ada laporan polisi yang dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada pagi hari ini, tepatnya Selasa 11 April 2023, dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polrestro Jakarta Selatan telah menangkap pelaku. Sylvia. Pak Yudo, apakah modusnya itu selalu dengan menempelkan barcode kris palsu di atas barcode yang asli, Pak? Ya, jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama, adanya kris-kris yang sudah ditempelkan di tempat-tempat fasilitas umum, terutama juga tempat ibadah, dengan melihat momentum ini sedang bulan Ramadan, ya, ini ditiban. Jadi ada kris yang memang dimiliki oleh pengelola tempat tersebut, kemudian ditempelkan miliknya tersangka. Nah, kemudian ini menjadi berubah atau berkamuflase, seolah-olah itu adalah milik pengelola tempat tersebut. Kemudian yang kedua, di sampingnya atau didampingi ya, ada 2 kris, atau ada lagi yang ketiga adalah adanya dinding yang berbeda. Ya, ada pada dinding yang lainnya, kemudian dinding yang berbeda dimasukkan krisnya milik pelaku. Atau bahkan pada dinding yang memang belum ada sama sekali. Inilah caranya sehingga mengkamuflasekan data tentang manipulasi data elektroniknya, kemudian menimbulkan korban, Mbak Sylvia. Oke, Pak Yudo, terakhir. Modus serupa ini kan mungkin saja ya Pak dilakukan oleh pelaku lainnya. Bagaimana PMJ bekerja sama dengan BI untuk mencegah atau untuk mendeteksi penyalahgunaan kris yang serupa? Ya, Mbak Sylvia, yang pertama tentu penekanan Polda Metro Jaya dalam setiap mengungkap kasus selalu melakukan kolaborasi interprofesi. Ya, tentunya kita masih mendalami proses ini dan berkolaborasi, ada BI, kemudian juga ada ASPI, ya, ada stakeholder lainnya terkait dengan aplikasi, tentu dengan lembaga-lembaga lainnya. Ini akan kita lakukan.
Namun mari kita sama yakini bahwasannya Polda Metro Jaya akan melakukan secara prosedur, proporsional, dan akan berkolaborasi. Tentu hasilnya kita tunggu, ini merupakan respon yang cepat, informasi berkait dari masyarakat, dan kemudian kita tindak lanjutin Mbak Sylvia. Baik, kalau begitu Pak Truno Yudo, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Perantau News hari ini.